Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pemrograman 2A yang beranggotakan Ferdi Haikal dengan nomor BP 20109511026, Muhammad Iqbal dengan nomor BP 20109511027, dan saya sendiri Dendi Yuda Jaya 20109531012 dan Aprilia Rahmi Putri 20109531019. Di sini saya akan menjelaskan materi dari inheritance. Dimulai dari pengertiannya, inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan data member dan member function yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur yang hierarki kelas dan dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai anak class atau child class, subclass, derivative class, atau hair class. Next. Yang pertama itu cara menurunkan kelas di C++. Pada kode ini terdapat dua buah kelas, yaitu kelas komputer dan kelas laptop. Namun kelas laptop di sini memiliki turunan dari public, yaitu komputer. Sehingga apabila kelas komputer memiliki member, maka kelas laptop dapat mengakses member tersebut. Next. Cara mengakses data parent class. Dalam kode di samping ini, kelas komputer memiliki satu data member processor dan satu data member function check komputer. Sedangkan kelas laptop memiliki data member merek dan member function check laptop. Karena kelas laptop adalah turunan dari kelas komputer, maka semua isi kelas komputer dari objek kelas laptop bisa diakses. Di sini kita menggunakan kelas laptop dengan objek laptop Iqbal. Namun laptop Iqbal di sini mengakses data member dari kelas komputer, dan data member tersebut dapat di-compile sehingga menghasilkan program Intel Core i3 Lenovo. Ini berasal dari kelas komputer dan ini berasal dari kelas laptop. Next. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Iqbal. Pada Muhammad Iqbal saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dendi, yaitu akses protect dalam inheritance. Di sini merupakan contoh dari program akses protect dalam inheritance. Pada pemrograman ini, kelas komputer memiliki 3 data member dengan akses protect, yakni prosesor, merek, dan memori. Kelas komputer kemudian diturunkan kepada kelas laptop. Di dalam kelas laptop terdapat satu member function LiHaspect yang akan mengakses ketiga data member milik kelas komputer. Ini bisa dilakukan karena protect tetap bisa diakses dari kelas turunan. Namun, data protect tetap tidak bisa diakses dari luar kelas. Kode di baris 26 akan menghasilkan error, kecuali akses ketiga data milik member kelas komputer di set sebagai publik. Next. Selanjutnya, mengisi data member menggunakan konstruktor. Pada layar ini ditampilkan contoh dari pemrograman mengisi data member menggunakan konstruktor. Pendefinisian data member prosesor, merek, dan memori tetap dilakukan dari kelas komputer. Hanya saja sekarang proses pengisian ketiga data dilakukan oleh konstruktor kelas laptop seperti di baris 15-19. Konstruktor kelas laptop butuh 3 buah parameter, yakni param prosesor, param merek, dan param memori. Ketika parameter ini harus diisi pada saat proses instansiasi kelas laptop seperti di baris 29 dan 30. Hasilnya, ketika metode LiHaspect diakses dari objek laptop Iqbal dan laptop Ferdi, akan tampil nilai yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya adalah program sederhana dari inheritance, atau contoh pemrogramannya. Pada pemrograman ini, ketika memanggil member kelas base, variabel anjing 1 atau objek yang diturunkan dari kelas anjing dapat mengakses anggota kelas base pada hewan. Itu karena anjing diwarisi oleh hewan. Next. Ini merupakan contoh pemrograman lainnya dari akses protect. Di sini, variabel type bisa protect atau bisa dilindungi. Dan dengan demikian dapat diakses dari kelas warisan anjing. Kita dapat melihat ini karena
kita telah menginisialisasi variabel type di kelas anjing menggunakan fungsi setType. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polymorphism. Yang pertama, pengertian polymorphism. Polymorphism diambil dari bahasa Yunani, yaitu poly artinya banyak dan morph yang artinya bentuk. Polymorphism dalam OOP dapat diartikan sebagai objek yang memiliki operasi yang sama, tapi perilaku yang berbeda-beda. Polymorphism dalam C++ mengacu pada fakta bahwa entitas yang sama berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Ada dua jenis polymorphisme, yaitu polymorphisme waktu terkompilasi dan polymorphisme runtime. Misalkan, pada saat yang sama, seseorang mungkin memiliki berbagai karakteristik. Pada saat yang sama, dia adalah seorang ayah, seorang putra, seorang suami, dan seorang pekerja. Akibatnya, orang yang sama berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya ada macam-macam polymorphisme. Yang pertama ada polymorphisme waktu kompilasi. Pada polymorphisme waktu kompilasi, sebuah fungsi dipanggil selama kompilasi program dalam morfisme waktu kompilasi. Pengikatan awal atau pengikatan statis adalah istilah yang digunakan untuk jenis polymorphisme ini. Yang pertama ada function overloading. Ketika beberapa fungsi dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda-beda, mereka dikatakan kelebihan beban. Perubahan jumlah argumen atau bentuk argumen dapat menyebabkan fungsi menjadi kelebihan beban. Misalnya, dua tugas dapat diselesaikan menggunakan fungsi sub. Dua permintaan akan mengurangi dua nilai integer dan dua nilai float. Yang B, operator overloading. Overloading operator mengacu pada pemberian tugas tambahan kepada operator tanpa mengubah arti operasi. Jika kita bekerja dengan tipe yang ditentukan pengguna seperti objek atau struktur, kita dapat membebani operator di C++. Function overloading atau operator overloading ini digunakan untuk menyelesaikan polymorphisme waktu kompilasi. Yang kedua ada runtime polymorphisme. Fungsi dipanggil selama eksekusi program dalam polymorphisme runtime. Akibatnya, ini disebut sebagai pengikatan akhir atau pengikatan dinamis. Fungsi overriding atau fungsi virtual digunakan untuk menyelesaikan polymorphisme runtime. Yang pertama, function overriding. Dalam penggantian fungsi, timpa fungsi kelas dasar di kelas turunan untuk memberikan definisi baru. Yang kedua, virtual function. Fungsi virtual adalah fungsi anggota kelas dasar. Di kelas turunan, kita bisa mendefinisikannya kembali. Fungsi virtual harus dideklarasikan di kelas dasar menggunakan kata kunci virtual. Baiklah, untuk selanjutnya ada kelebihan polymorphisme. Yang pertama, parallel development. Ketika bekerja sama dengan tim, masing-masing programmer dapat membangun kelas-kelasnya sendiri. Dengan membangun kelas-kelasnya secara individual, komponen yang sudah dibentuk kemudian dapat digabung menjadi satu kesatuan. Hal ini tentu saja menghemat banyak waktu dibanding harus membangun kelas satu persatu. Yang kedua, reusable. Jika sudah berhasil membangun kelas, bukan berarti kelas-kelas tersebut hanya dapat digunakan sekali dalam proyek itu saja. Dalam OOP, kelas-kelas yang sudah ada dapat digunakan kembali di proyek dan development yang lain, baik secara langsung atau hanya butuh sedikit perubahan, tetapi akan jauh lebih mudah daripada harus membangun kelas lagi. Berikutnya ada kekurangan dari polymorphisme. Yang pertama, membutuhkan tingkat manajemen data yang tinggi. Jika tidak cermat dalam menggunakan polymorphisme, secara otomatis OOP akan membuat sisa-sisa kode yang tidak berguna dalam jumlah yang besar. Ketika hal tersebut terjadi, akan sulit untuk menghilangkannya dan akan sangat membebani komputer. Yang kedua, tidak efisien. OOP lebih cenderung memakan tenaga CPU Anda dibanding pilihan lainnya. Hal tersebut tentu bermasalah baik bagi komputer-komputer tua dengan kekuatan yang terbatas atau masalah teknis lainnya. Selanjutnya contoh program yang akan dijelaskan oleh Ferdi. Selanjutnya contoh program. Di sini ada sajikan satu contoh program pertama. Pada program di atas, kelas A dan B dibuat di mana A adalah kelas dasar dan B adalah kelas turunan. Fungsi virtual display dari kelas dasar didefinisikan ulang di kelas turunan. Pada fungsi utama membuat objek kelas B, membuat pointer tipe A yang menunjuk ke objek kelas B, dan memanggil fungsi display dengan operator pointer. Di sini fungsi display kelas B didapat untuk mengeksekusi seperti yang kita lihat pada output di bawah. Selanjutnya, untuk program kedua. Pada program di atas, kelas A dan B dibuat di mana A adalah kelas dasar dan B adalah kelas turunan. Fungsi display dari kelas dasar didefinisikan ulang di kelas turunan, disebut fungsi overriding. Dalam fungsi utama membuat objek kelas B dan memanggil fungsi display, di sini fungsi display kelas B dijalankan yang ditentukan berdasarkan objek yang dipanggil. Seperti yang bisa kita lihat pada output di atas. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 13. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.